Ibrani 11 ayat yang ke-6 kita akan jadikan dasar untuk kita belajar. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Sebab barang siapa berpaling kepada Tuhan, ia harus percaya bahwa Tuhan ada dan bahwa Tuhan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saya tidak tahu mengapa para pimpinan dan pengurus persekutuan memilih tema tahun ini adalah pilar-pilar iman. Tema kita hari ini, pilar-pilar iman. Iman itu hal yang paling hakiki, hal yang paling mutlak, hal yang paling utama untuk kita berhubungan dengan Tuhan kita. Ya, saya ulangi lagi. Iman itu hal yang mutlak, hal yang esensi, hal yang hakiki. Contoh, kalau kita ada di perusahaan yang bergerak di bidang metal dengan macam-macam jenisnya. Bayangkan kalau sini jualannya tepung terigu gitu. Lucu nggak? Nggak nyambung. Nah, begitu pula kekristenan kita, hidup kita. Iman itu kunci untuk segala-galanya. Kenapa harus iman? Karena kita belum pernah melihat Tuhan, kita belum pernah tahu surga, kita belum pernah tahu. Tapi kita diajarkan untuk mempercayai yang kita nggak pernah tahu, nggak pernah kita ada, suruh mempercayai itu kan sulit. Maka itu ayat ini berkata tanpa iman tidak mungkin orang itu bisa berpaling kepada Tuhan, bertemu Tuhan nggak mungkin. Iman. Bahkan yang sudah menikah sekalipun, ya saya tanya jujur, menurut saudara orang yang menikah itu lebih banyak amannya atau lebih banyak ributnya? Ayo coba jawab, lebih banyak amannya atau lebih banyak ributnya? Loh, kok usah ragu-ragu ditanya kok. Ayo, lebih banyak amannya atau lebih banyak ributnya? Nah, kalau gitu gak usah menikah dah, ribut terus ngapain? Ayo. Nah, ini contoh iman. Sudah tahu kalau menikah bakal banyak ributnya, ngapain menikah? Jawabannya adalah karena aku beriman. Aku belajar mempercayai suamiku, aku belajar mempercayai istriku. Nah, itu iman. Saya tanya, kalau hari ini pasangan kita bersalah, menurut saudara salahnya selesai hari ini atau besok-besok akan salah lagi? Ayo jawab cepat. Ayo, cukup hari ini selesai salah atau besok-besok akan salah lagi? Nah, kan sudah tahu bahwa besok-besok dia akan salah lagi. Dan ngapain terus? Jawabannya lagi sekali, aku beriman. Dia berubah, aku pun sanggup mengatasinya. Betul tidak? Jadi iman itu gak cukup hanya dipakai untuk Tuhan, untuk pasangan kita juga. Anak, sama. Kalau saudara melihat banyak kisah tentang keluarga yang menderita gara-gara anaknya, apalagi yang kena narkoba, ada tidak? Ada tidak? Yang main judi, yang alkohol. Saya tanya, ada nggak anak-anak dalam keluarga yang kita pernah tahu seperti itu? Ada tidak? Ayo jawab. Ada. Tapi kenapa orang nggak takut untuk punya anak? Karena beriman. Mungkin itu anak orang lain, kalau anak kami tidak. Nah, itu iman. Berharap anak itu berubah. Jadi untuk kita bisa beriman, sana kita berpaling kepada Tuhan dengan iman, maka ada pengharapan. Saya tanya lagi, sebelum ada pengharapan, itu harus kita terima apa dulu? Ayo, harap. Gak usah ragu-ragu. Janji, Pak Hendy jawab, betul. Saudara, satu-satunya kitab suci agama di dunia ini, satu-satunya kitab suci agama di dunia yang ada nama perjanjian lama dan perjanjian baru, itu cuma kitab suci kita. Mengapa surga memberikan nama kitab perjanjian? Karena memang ada janji-janji yang Bapa sediakan buat kita. Amin. Nah, di kitab ini ada banyak janji. Nah, percaya nggak? Janji Papa kita nggak pernah gagal, nggak pernah batal. Betul? Papa kita nggak pernah bohong. Dalam kitab Bilangan ada firman berbunyi, Tuhan bukan anak manusia yang berdusta. Tuhan bukan manusia kalau berkata tidak ditepati. Tidak. Papa kita itu pegang janjinya luar biasa. Jadi kita beriman karena kita punya pengharapan.
Berharap suami kita berubah, berharap istri kita berubah, berharap anak kita jadi anak yang hebat. Kita pun punya harapan dengan Tuhan dalam banyak janji yang Dia berikan. Kita tidak tahu sepanjang tahun ini akan terjadi apa dalam hidup kita. Kita nggak tahu, tapi kita berimannya positif. Harus lebih baik, harus begini, harus begitu. Betul tidak? Kalau tidak kita jadi putus asa untuk menghadapi tahun ini. Oke, sekarang saya berikan contoh sebelum kita melangkah tentang pilar-pilar iman. Sebutkan kepada saya alat transportasi apa yang sangat memerlukan iman daripada alat transportasi yang lain. Wih, pinter semua ini. Hebat, betul sekali. Orang naik pesawat itu harus beriman. Loh, betul tidak? Pertama, beriman kepada siapa? Pilotnya. Bayangkan kalau ada orang yang mau naik pesawat terus meragukan pilotnya, jadi apa? Nggak naik. Maaf ya, jangan takut ya. Saya ngomong apa adanya. Buat saya pesawat terbang itu peti mati terbang. Lu serius saya ngomong ini? Ya, maaf bagi yang belum pernah naik pesawat, maaf, nggak usah pingin lah, sudah. Kalau bisa naik kereta api atau naik mobil, naik apa aja. Maaf ya ngomongnya. Kenapa? Satu-satunya alat transportasi yang sangat memerlukan iman adalah pesawat. Saya berikan beberapa contoh. Satu, tidak ada satupun perusahaan penerbangan di dunia yang berani pasang iklan begini. Inilah satu-satunya airline yang paling aman. Berani nggak ngomong begitu? Nggak berani. Jadi begitu kita masuk dalam pesawat, duduk, itu artinya kita ngomong gini. Pilot, ini nyawaku, terserah kamu. Loh, betul tidak? Saudara milih duduk di sebelah jendela. Tahu nggak ini sampai mana sekarang? Loh, tahu nggak ini sampai mana? Kalau naik mobil, naik kereta api masih tahu. Oh, stasiun ini, oh ini kota ini. Kalau naik pesawat walaupun duduk di sebelah jendela pun sampai mana nggak tahu. Sehingga kalau dibawa nyasar pilotnya, enak dong. Mau ke Sumatera nyasar ke Amerika. Wah, enak gitu kan. Kita nggak tahu pilot itu mau bawa kemana. Saudara renungkan. Semua penerbangan harus mengumumkan siapa nama pilot yang memiloti pesawat itu. Betul nggak? Selalu disebutkan. Saya tanya, begitu diumumkan nama pilotnya, cek 5 menit kemudian tanya siapa namanya tadi. Ayo, inget nggak? Kok berani? Nggak kenal kok berani. Itu iman. Mungkinkah ada orang naik pesawat begini, sebelum dia masuk, permisi saya mau turun ke bawah, periksa bannya dulu. Nganggur apa ini orang? Terus setelah periksa ban selesai, saya mau lihat sayapnya, terus diongkek gitu pesawatnya. Sudah begitu, pas diterima di depan pintu pesawat, terus bilang entah pramugari atau pramugara, boleh nggak saya masuk ke kokpit? Ditanya untuk apa? Ya saya mau kenalan pilotnya. Saya mau tanya dia lulusan mana, sudah punya jam terbang berapa ribu. Saya mau tanya pernah jatuh nggak pesawatnya? Jatuh dia nggak hidup loh. Mungkin nggak itu terjadi? Kalau toh ada, penumpang ini diapakan? Suruh turun. Dengan kata saudara, kalau nggak percaya cari pesawat yang lain. Pasti kan ngomong begitu. Saudara, jadi kalau kita pergi naik pesawat itu sedang beriman. Sering jatuh nggak pesawat? Sering tuh. Yang terakhir ya 28 Desember yang lalu dari Surabaya lagi. Logikanya bandara pasti sepi. Loh, betul nggak? Kalau ada sering pesawat jatuh, logikanya bandara sepi atau tidak? Sepi logikanya. Karena orang takut. Tapi faktanya, lah yo faktanya ramai terus. Nah itu beriman. Selalu berkata yang lain boleh jatuh, mungkin yang kau naiki nggak jatuh. Kan begitu bukan? Nah kalau saudara mau pergi, aduh jatuh nggak ya, jatuh nggak ya, jatuh nggak ya, enggak jadi berangkat karena tidak beriman. Apa saja yang kita buat. Jadi kalau kepada pilot yang kita nggak pernah kenal, kita berani mempercayakan nyawa kita. Masa kepada Yesus Tuhan sudah mati untuk kita dan berani menyerahkan nyawanya untuk kita, kita masih ragu-ragu, itu kan keterlaluan. Jadi apa saja yang kita hadapi dalam hidup ini,
selalu dengan iman. Dari iman muncul pengharapan. Kenapa kita berharap? Karena ada janji yang Dia berikan kepada kita. Amin. Percaya? Nah sekarang, iman itu ternyata banyak disalahgunakan. Karena banyak pengajaran-pengajaran di gereja yang memaksa Tuhan dengan imannya. Saya nggak tahu saudara pernah dengar ini atau tidak. Seringkali iman yang kita sering dengar khotbah di gereja itu hanya untuk aku dapat mobil, aku pasti kaya, aku pasti punya suami atau punya istri yang hebat, aku beriman begini. Maaf, itu iman yang salah. Saya akan berikan 2 ayat lebih dulu untuk kita melangkah lebih jauh. Yang pertama, 1 Yohanes 5:14. Coba lihat 1 Yohanes 5:14. Oke, salah seorang boleh membaca yang suaranya kencang. Yuk, 1 Yohanes 5:14. Ayo cepat, siapa aja boleh. Ayo, yang siapa Alkitab. Ayo, silakan. Ada, ayo baca. Atau baca sama-sama di layar ada. 1, 2, 3. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Sebelum kita memiliki iman yang lebih jauh, maka 1 Yohanes 5:14 harus jadi fondasi yang kuat, bahwa apa yang Tuhan jawab atas permohonan doa kita adalah semua yang sesuai menurut apanya? Kehendak-Nya, bukan kehendak kita sendiri. Apa yang terjadi kalau ayat ini tidak kita pakai untuk beriman? Yang terjadi adalah kecewa, mengimani. Maaf, banyak contoh yang tidak baik sudah terjadi di antara kita. Apalagi khotbah-khotbah yang menantang. Saudara beri, saudara memberi, Tuhan pasti memberkati, jangan takut untuk memberi. Aduh, di Surabaya ada sebuah kisah yang menyedihkan. Sampai hari ini dari 2 anak itu 1 enggak tertolong. Di satu gereja di Surabaya dengar khotbah, menantang iman, benih iman, tanpa sepengetahuan istri dan anak-anaknya. Ternyata si suami ini menyerahkan sertifikat rumah kepada gereja itu untuk dibangkan karena gereja itu perlu duit. Akhirnya habis. Karena dia sebagai ayah sadar salah, dia bunuh diri. Hanya gara-gara salah khotbah iman. Anaknya 2 laki perempuan. Yang perempuan sudah balik, yang laki tidak mau balik, bahkan benci Tuhan luar biasa. Sekarang istrinya sakit-sakitan karena dia suka stres. Gimana? Maaf saya cuma cerita, sering dia kalau sudah sakit gak punya obat, beli obat, dia minta uang. Karena saya tahu keadaannya, ya saya beri. Saya berusaha untuk ngomong pada anak yang laki, dia enggak. Dia kecewa sekali, apalagi lihat papanya bunuh diri. Kenapa? Karena ayat ini gak dipakai. Bahwa yang iman itu terjadi yang sesuai dengan kehendak-Nya, bukan yang kita mau. Ngerti ya? Jadi harus tahu dulu apa kehendak Tuhan. Menjadi kaya itu kehendak Tuhan karena ada janji. Tapi cepat kaya, nah ini yang masalah. Betul tidak? Surat Timotius menuliskan 1 Timotius 6 mulai ayat yang ke-10. Coba lihat itu ya, hati-hati, ini 2 ayat itu saya tunjukkan lagi. Menjadi kaya itu kehendak Tuhan, tapi ingin kaya itu beda. Udah, coba lihat 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Dan ini jangan terjadi di hidup kita. Ya, ingin kaya itu apa? Mana 1 Timotius 6 ayat 10? Ingin kaya itu orang kan cepat-cepat. Ya, hari-hari ini saya lagi banyak kembali mengikuti membaca tulisan kata-kata pendek bukunya Bob Sadino. Pernah dengar nama ini? Dia meninggal Senin yang lalu. Saya kagum, buat saya ini idola saya itu salah satu. Orangnya itu luar biasa. Nah, salah satu yang saya suka dari Bob Sadino adalah dia punya sistem manajemen namanya manajemen goblok. Pernah baca bukunya dia, Belajar Goblok dari Bob Sadino. Saya baca itu tertawa. Dan itu betul.
Nah, salah satu ungkapan yang hari ini saya baca tentang dia adalah begini: saya itu tidak mencari uang. Nah, itu kan aneh. Tapi saya menggunakan uang. Beda loh saudara. Saya mencerna kata-kata Bob Sadino cukup lama. Aku tidak mencari uang, tapi aku menggunakan uang. Lalu dia nambahin, sebab kalau kita tidak menggunakan uang, uang akan menggunakan kita. Dan dia tahu firman ini. Kemarin malam di Suara dalam perjalanan dari Jakarta ke Surabaya, kami di pesawat saya baca Sinar Harapan, ya Sinar Harapan. Ada ulasan tentang Bob Sadino lagi. Ditulis begini dalam ulasan itu: Bob Sadino itu bukan Kristen, tetapi banyak filosofi hidupnya itu dari Alkitab. Nah, salah satu ayat ini, setelah dia berkata, aku tidak mencari uang, tapi aku menggunakan uang. Karena kalau aku tidak menggunakan uang, uang menggunakan aku. Dan dia berkata, saya nggak tahu dia tahu firman ini nggak, saya nggak tahu. Dan siapa yang digunakan uang, dia pasti jahat. Setuju nggak pendapat ini? Orang yang cuma cari uang tapi tidak menggunakan, uangnya cuma ditumpuk. Dan uang itu nggak pernah berarti untuk orang lain. Untuk dirinya pun nggak pernah berarti. Saking medite. Karena begitu pelitnya. Karena dia cuma mencari uang. Nah, lihat ya. Karena akar segala kejahatan adalah apa? Cinta uang. Cinta istri harus, cinta suami harus, mengasihi anak harus, tapi cinta uang ini akar segala kejahatan. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah apa? Menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Terus ada ayat 11. Ya. Oh maaf, berarti ayat yang ke-9. Coba mulai 9 ya. Saya salah, mulai 9. Mulai 9. Nah ini, tetapi mereka yang bagaimana? Ingin kaya. Hati-hati. Mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Baru tadi, cinta uang itu akar segala kejahatan. Saudara, di tahun ini milikilah cita-cita menjadi kaya, asal tahu setelah kaya untuk apa. Siapa yang tadi malam nonton Kick Andy? Coba angkat tangan. Terlalu kok kesini banyak kan? Cuma satu. Ini ngapain nonton apa? Sinetron terus. Malah goblok, kamu tahu nggak? Kick Andy tadi malam mengungkap 3 orang kaya di Indonesia yang menjadi orang yang sangat memperhatikan orang lain. Satu, Bapak Teddy Rahmat, saya pernah ketemu dia, orang Astra, sebab dia buka klinik di Nabire juga. Udah sampai dia nangis. Dan Andi Noya bagus. 3 orang ini di akhir pertemuan selalu ditanya begini: suatu hari apabila Anda meninggal, apa yang Anda akan wariskan dan pikirkan? Itu 3 ditanya seperti itu. Yang kedua yang punya Sido Muncul, saya lupa namanya saya. Itu kocak sekali nih orang ini. Ya, kalau Pak Teddy Rahmat melankolis sampai menangis. Kalau yang punya Sido Muncul, wah kocak. Nah, yang ketiga ini Dato, siapa ini yang punya Bank Mayapada ini? Tahir, Pak tadi siapa? Dalam pembahasan itu saya belajar begini: menjadi kaya itu tidak diukur berapa banyak yang dipunyai. Tapi dari 3 pengalaman orang hebat di Indonesia ini, menjadi kaya itu diukur berapa yang kamu bagi untuk orang lain. Hebat bukan? Nah, kalau saya nggak ngikuti yang kemarin, hari Minggu masih ada Kick Andy di Metro TV. Saya itu berusaha sesibuk apapun, kalau pas Jumat malam jam 8 waktu Indonesia bagian Barat, saya harus nonton Kick Andy setiap Jumat dan diulangi Minggu. Kok Minggu jam berapa saya lupa ya, siapa tahu? Ya jam berapa siangnya? Cari. Nah ini Mbak, pokoknya di Kick Andy bahas macam-macam tentang kehidupan. Itu bagus. Nah kalau saudara cita-citamu ingin kaya tahun ini, hati-hati. Bekerjalah rajin, carilah uang. Oke ya, sudah. Ayat kedua untuk kita beriman yang baik, Yudas ayat 20. Yudas itu cuma 1 pasal. Yudas ayat 20. Jadi tadi 1 Yohanes 5:14, Papa kita akan menjauh iman kita kalau sesuai dengan kehendaknya. Sekarang Yudas 1:20. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, baca terus 1,
2, 3. Bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoa dalam Roh Kudus. Nah, saya kaget. Ternyata iman itu jenisnya beda-beda. Nah, bedanya di mana? Kita nggak tahu ayatnya, tapi ayat ini berkata, bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci. Saya bingung, kok ada paling suci? Berarti kalau turun dikit iman yang suci. Boleh nggak? Karena ada kata paling toh. Turun lagi dikit iman setengah suci. Turun lagi iman yang tidak suci. Dan terusan sendiri cari iman yang apa lagi nggak tahu. Nah, iman yang kita pelajari, yang dapat dari Tuhan adalah iman yang paling suci. Iman yang bagaimana iman yang paling suci? Ya, kembalikan lagi ke 1 Yohanes 5:14, yaitu beriman seperti yang Tuhan kehendaki. Kecuali Cik Hulda di sini, Pak Hendri siapa yang pernah dibawa ke Papua ya? Ke Nabire. Sekarang sorong-sorong, saya belum merasa ada perusahaan, belum ada ya, sudah ada. Nah, perusahaan di mana saudara bekerja sangat mendukung pelayanan pendidikan di Papua yang kami tangani. Juga di Sukuwana, saudara pasti pernah dengar itu. Sampai hari ini Sukuwana ini suka masih tertinggal, suku terasing, masih ribuan. Tapi perusahaan ini membuat sekolah-sekolah yang di Sukuwana, membuat asrama, bangunan, juga di Nabire, di Papua, luar biasa. Nah, waktu saya mulai di sana, saya nggak punya apa-apa. Ya, cuma Tuhan menunjukkan buat sekolah di sana. Ya udah saya turuti. Tapi nggak tahu bagaimana. Nah, saya beriman. Pasti Tuhan akan mencukupi, menolong semuanya. Padahal nol, saya nggak tahu apa-apa. Di samping pendidikan, saya cuma lulusan SMA. Tenaga pendidik saya juga tidak punya. Tapi karena Tuhan menyuruh. Nah, sekarang sampai hari ini, saat 2015 ini, sekolah yang kita dirikan menjadi sekolah terbaik di seluruh Papua. Bangunannya pun bangunan terbaik seluruh Papua. Fasilitas guru-guru pun yang terbaik seluruh Papua. Sekolah yang kepala sekolahnya master di Papua adalah sekolah kita ini. Sebelum ada yang lain punya master kepala sekolahnya, kita duluan. Nah, itulah iman. Kalau dipikir sampai sekarang, wah sudah, Tuhan bekerja luar biasa. Nah, jadi iman kita harus kita arahkan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Katakan amin. Bukan beriman ngawur-ngawur. Kita lihat, wih kok dia bisa punya mobil, aku beriman, aku pasti punya mobil seperti itu. Nah, ini iman yang tidak suci tadi itu. Ngerti ya? Jadi periksa iman kita, pilar iman kita yang seperti apa. Nah, ada contoh bagus. 2 Timotius 1 ayat 5. Kayak kita lihat 2 Timotius 1 ayat yang kelima. Penting sekali kita lihat contoh iman ini. Nah, inilah iman yang paling suci itu. Ya. Sebab aku teringat akan apa? Imanmu, imannya Timotius. Paulus itu punya murid namanya Timotius sampai disurati. Saya ulangi, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Menurut ayat ini, ternyata iman itu bisa diwariskan. Katakan amin. Ini luar biasa. Saya tanya, saudara sering dengar enggak? Ada keluarga-keluarga kaya, orang tua belum mati, anak-anaknya berebut warisan. Ada pernah dengar enggak? Karena mantu-mantu keluarga ini yang saling berebut. Sebelum mereka menikah, sebelum anak-anak menikah aman. Tapi begitu anak-anak menikah, kacau. Karena pasangan mereka punya kepentingan sendiri-sendiri. Nah, siapa yang mudah dipengaruhi oleh pasangannya jadi kacau. Berbahagialah kita semua yang sudah menikah maupun yang belum. Kalau suatu hari nanti kita meninggal, yang kita wariskan bukan kekayaan untuk anak-anak kita, tapi iman. Setuju gak saya ngomong ini? Berbahagialah. Dari nenek turun ke seorang ibu, dan dari ibu turun ke anak. Jadi iman pada 3 generasi yang luar biasa. Nah, saya tidak tahu, saya belum tahu. Pasti perusahaan punya visi untuk tahun 2015. Pasti akan lebih besar. Nah, untuk mencapai ke sana, lagi sekali, terus ikuti apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup ini. Kemarin saya menghadapi masa yang paling sulit. Istri saya tahu itu. Bukan masalah kami.
Saudara, di antara orang divonis mati oleh Indonesia, salah satu yang 6 kemarin, yang Daniel siapa itu, kami pernah ketemu di Nusa Kambangan. Nah, saya ketemu 3 kali dengan Andrew Chan. Pernah dengar nama ini? Yang Bali 9 itu. Wah, dia sudah bertobat. Dia sudah fasih berbahasa Indonesia. Dia khotbah. Orang-orang Hindu Muslim di penjara kerobokan di Bali jumpa Yesus lewat dia. Dia sudah baptis berapa banyak orang. Ketika kemarin pagi Presiden mengumumkan kerasnya ditolak. Wah, kami semuanya bingung. Dari jam 9 pagi saya ditelepon pengacaranya. Kalapas, ya, kepala penjaranya itu memberi saran. Ini kalau gerasi ditolak nggak bisa. Satu-satunya hanya surga yang bisa memberi gerasi. Yang pemilik gerasi sesungguhnya. Nah, kalapasnya bagus. Kemarin memberitahu pengacaranya, carikan gereja yang bisa melantik dia jadi pendeta. Saya akan buat surat. Ini kalapasnya loh. Saya terharu dengar itu. Ya udah, coba cari di Denpasar tuh. Kira-kira jam 3-an gitu pengacaranya telepon saya marah-marah. Bagaimana ini? 7 klasis, 7 gereja. Saya hubungi, tidak ada satupun yang berani. Bahkan mereka berkata, jangan libatkan kami supaya gereja kami gak kena. Sedih gak begitu? Padahal ini kesempatan, siapa tahu. Nah, saya kenal satu sinode di Bandung. Saya bilang, coba telepon ini. Ini harapan terakhir. Karena saya tahu betul sinode ini. Ditelepon, ternyata setuju. Akhirnya kira-kira jam 4, ketua sinode itu telepon saya. Malah dia berterima kasih. Dia bilang, dia manggil saya Koden. Koden terima kasih, Koden mengenalkan. Loh kenapa? Luar biasa. Langsung dia buat telekonferensi. Jadi di seberang sana pengacaranya Andrew Chan, kalapasnya saya dan ketua sinode ini berunding. Aduh, saya waktu berdoa saya menangis. Oke, akhirnya ditetapkan. Nanti tanggal 2 Februari saya harus ke Denpasar untuk mentapiskan dia atas nama gereja itu. Ini harapan satu-satunya, sekarang nggak ada harapan lain. Nah, waktu saya dengar Andrew Chan ngomong, dia tegar sekali. Dia manggil saya Dedi. Dad, nggak usah khawatir. Kalau toh harus mati saya siap. Tapi memang kalau boleh ada jalan lain. Aduh, waktu ngomong gitu saya nangis. Dia suaranya tegar sekali. Nah, saya bicara kepada pengacaranya. Sekarang iman tinggal 1. Tadi malam saya ngomong ke papa, bagaimana ini? Tiba-tiba dia ingatkan. 2 tahun pertama dia ditangkap di penjara. Dia itu bunuh diri. Dia gantung diri di sel. Itu di sel isolasi. Nah, waktu dia bunuh diri itu sudah tergantung. Tapi untung cepat temannya tahu. Dia jumpa Yesus. Dia bukan Kristen tadinya. Nah, waktu dia jumpa Yesus itu hidupnya berubah sejak hari itu. Nah, tadi malam antara jam 2-an gitu saya masih diskusi dengan papa di surga. Cuma Tuhan ingatkan, dia kan sudah mati. Saya tanya kapan? Waktu dia bunuh diri itu. Oh iya. Nah, orang yang sudah mati nggak bisa dimatiin lagi. Wah, timbul harapan. Papa, hanya gerasimu yang kami tunggu sekarang. Karena presiden sudah menolak. Tadi pagi saya baca koran, ada ancaman. Ngerinya begini, nah, kalau ini akan jadi alasan untuk Presiden Jokowi merubah. Saya lupa siapa penulisnya di koran Jawa Pos tadi pagi saya baca. Kalau hukuman mati tetap berlanjut, kemungkinan besar warga Indonesia yang sudah siap divonis mati di beberapa negara, ya khususnya TKI, TKW itu kan banyak juga, itu ratusan, bisa-bisa nggak dapat ampun juga. Wah, waktu saya baca itu berarti masih ada harapan. Pemerintah bisa mikir, karena mau tidak mau antar negara kan saling timbal balik. Ya udah, kamu matiin orang lain, aku juga. Nah, ini ratusan loh orang Indonesia masih antri di luar negeri dengan hukuman mati itu. Nah, itu cara saya beriman untuk Andrew Chan. Kemarin mereka tanya, Pak, bisa nggak dipercepat dari tanggal 2? Nggak bisa, karena saya hari Minggu harus pulang ke Papua dulu. Nanti tanggal 31 saya baru balik. Nah, saya bilang kalau 31 gimana? Nggak bisa, Pak, hari Sabtu itu tutup penjara, nggak bisa terima kunjungan. Senin, ya udah tanggal 2 tetap. Saudara, saya minta semua kita berdoa untuk berkata naik banding ke surga.
Pemerintah sudah putus, surga yang tinggal tunggu harapan. Betul enggak? Tolong kita sehati berdoa untuk ini, minta Tuhan berikan kemurahan. Nah itu iman. Itu pilar iman saya sekarang yang saya ingin perjuangkan. Nah saya tidak tahu hari ini saya sedang bergumul untuk apa. Ayo kita mulai mikirkan, beriman, tapi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ngerti ya? Jadi itulah pilar-pilar iman kita. Bagian terakhir, waktu Musa beriman, ya dengarkan ini. Waktu Musa beriman, bangsa itu haus minta air. Masih ingat ya di kitab Bilangan? Mereka marah-marah, mati semua kami di sini, tidak ada air. Musa juga panik, mana bisa beli air galon zaman itu? Betul nggak? Beli air galon di mana? Tahu-tahu Papa berkata, Musa ada gunung batu. Katakan, nanti air keluar. Air keluar tidak? Jawab, air keluar tidak? Keluar. Ingat, yang minum itu lebih dari 3 juta jiwa. Bisa bayangkan kalau pakai truk tangki, berapa ribu truk tangki itu. Masalahnya di sini, Musa ngomong atau Musa mukul batu itu? Nah ini. Tapi gara-gara Musa mukul batu itu, Musa dapat hukuman. Siapa ingat hukumannya apa? Tidak masuk ke Kanaan. Satu kali saya belajar gini, saya bilang, Papa, saya pun bisa salah seperti Musa. Cuma saya nggak bisa terima salah sekecil itu. Kan apa sih bedanya ngomong dan mukul? Ngerti nggak maksud saya ini? Nah saya bilang, hanya salah begitu aja Papa hukum segitu berat sampai dia nggak masuk Kanaan. Padahal dia susah payah mengeluarkan bangsa itu. Saya tanya, karena saya pun bisa salah. Dan saya takut kalau sampai saya salah sekecil itu hukumannya begitu berat. Saudara, tiba-tiba Papa menjelaskan yang saya kagum sekali. Catat ya penjelasan ini supaya tahu. Jadi Papa itu marah bukan kepada Musanya, tapi supaya bangsa itu belajar untuk mengenal siapa Tuhan. Coba renungkan ini. Kalau saudara seorang pemimpin, ya, seorang pemimpin di sebuah tempat, perusahaan atau apa, saudara memberi instruksi pada salah seorang anak buah saudara. Dan instruksi itu didengar oleh anggota yang lain. Tiba-tiba yang saudara beri instruksi melawan, tidak melakukan seperti yang saudara lakukan. Yang lain juga melihat. Nanti nggak ilustrasi ini? Sebagai seorang pemimpin, saudara diamkan atau saudara tegur? Ayo, diamkan atau tegur? Apa? Tegur. Kenapa harus tegur? Ayo cepat. Kenapa harus tegur? Ya kenapa harus tegur? Kenapa? Taat. Iya, belajar taat apa lagi? Oh, yang lain cepat mikir. Makan ada kotaan, jangan khawatir. Ayo, apa? Kenapa ditegur? Jadi pelajaran. Tapi bukan itu ternyata. Musa yang harus belajar. Belajarnya begini. Aku menyuruh kamu katakan, tapi kamu pukul. Ingat, tongkat itu buat Musa sebagai apa? Hebat gak tongkat itu? Loh, jawab iya atau tidak? Musa tidak punya alat, gak punya pakaian, gak punya senjata, gak punya wibawa apa-apa menghadapi Firaun dan bangsa Mesir. Dia cuma punya tongkat yang dari Tuhan sendiri. Nah, setelah sekian tahun dia dipimpin oleh Roh Kudus dan dia memimpin bangsa itu, mujizat terjadi banyak dengan tongkat itu tidak? Nah, rupanya Musa lupa kalau itu milik Tuhan, bukan milik dia. Maka itu ketika Tuhan suruh katakan dia pukul, wah Musa lebih hebat. Wih, hebat kalau begini ya. Tongkat ini sakti betul. Tuhan tidak suka. Ini ilustrasi anak-anak. Bayangkan kalau Musa nggak ditegur dengan keras. Kira-kira Musa bisa seenaknya nggak menggunakan tongkat itu lagi? Jawab, bisa seenaknya tidak. Nah ini iman yang salah. Oh, aku punya kekuasaan, aku percaya tongkat ini. Hati-hati. Nah bayangkan kalau suatu hari Musa tersinggung lagi dengan bangsa yang kurang ajar itu, dipukuli sekera, kamu jadi anjing, kamu jadi sapi, kamu jadi apa? Wah, rusak itu nanti. Ngerti contoh itu? Inilah iman yang salah dari Musa.
yang tidak boleh kita pakai dalam kehidupan kita. Akhirnya, saya nggak tahu perusahaan ini punya iman bagaimana untuk tahun 2015. Tapi dari iman Musa kita belajar. Jadi buat Papa di surga, mujizat air mengalir itu bukan karena Musa hebat, tapi karena ada sekian juta orang yang perlu air. Ngerti nggak maksud firman ini? Jadi kalau saudara punya iman, saya punya iman, itu bukan untuk diri sendiri, karena ada orang lain yang perlu. Katakan amin. Tuhan menyuruh saya ke Papua bukan untuk saya. Setelah itu saya menikah bukan untuk kami suami istri, tapi orang-orang Papua, orang-orang di suku Wana perlu pendidikan itu. Nah, salah satunya perusahaan saudara ini. Itulah pilar iman. Maka dengan demikian semua orang akan tahu bahwa iman itu, kalau iman yang paling suci, hasilnya luar biasa. Amin. Mari kita periksa iman kita. Iman yang paling suci atau yang bagaimana? Biarlah di tahun ini kita betul-betul menjadi orang Kristen yang benar. Pilar-pilar iman kita tegakkan, dan banyak orang akan tertolong lewat kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semuanya.